Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi persamaan diferensial biasa order 2, PDB homogen koefisien konstan. Nah, sebelum kita masuk pada materi intinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Apa sih PDB order 2 itu? PDB order 2 adalah persamaan yang memuat turunan pertama dan turunan kedua yang tidak diketahui dan hanya tergantung pada satu variabel bebas. Adapun bentuk umum dari PDB order 2 yaitu AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan Fx. Kemudian, apa sih perbedaan PDB order 2 homogen dan tak homogen? Nah, teman-teman, pada slide sebelumnya kita mengetahui bahwa persamaan umum PDB order 2 yaitu AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan Fx. PDB homogen koefisien konstan adalah jika A, B, dan C adalah konstanta real dan Fx-nya itu bernilai 0. Maka terbentuklah persamaan homogen koefisien konstanta yaitu AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan 0. Dimana sih kita bisa melihat perbedaan kalau itu koefisien konstan atau tidak? Kita bisa lihat dari konstanta A, B, dan C. Jika pada A, B, dan C itu hanya berupa bilangan real saja, itulah yang disebut dengan koefisien konstan. Nah, kita sudah tahu nih bentuk umum dari PDB homogen order 2 koefisien konstan. Lalu bagaimana sih cara kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan pada persamaan PDB order 2 homogen koefisien konstan. Adapun langkah-langkahnya yang pertama itu, kita memisalkan Y sama dengan E pangkat Rx. Maka Y aksen sama dengan R E pangkat Rx. Maksud Y aksen di sini adalah turunan pertama dari E pangkat Rx tersebut. Nah, turunan pertama dari E pangkat Rx itu kan R E pangkat Rx. Kemudian setelah kita mendapatkan turunan pertamanya, kita cari lagi turunan keduanya. Kenapa sih harus dicari turunan keduanya? Karena di sini kita membahas materi tentang PDB order 2 yang dimana hal tersebut berisikan turunan pertama dan turunan kedua. Maka dari itu kita harus mencari turunan kedua dari E pangkat Rx. Maka turunan keduanya itu adalah Y double aksen sama dengan R kuadrat E pangkat Rx. Lalu setelah kita mendapatkan Y aksen dan Y double aksen, kita mensubstitusikan Y aksen dan Y double aksen tersebut ke persamaan PDB order 2 homogen koefisien konstan yang AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita mencari akar-akar dari persamaan karakteristik untuk memperoleh R1 dan R2. Nah, jika nilai diskriminan, kalian harus ingat terlebih dahulu, nilai diskriminan itu dapat dicari dengan rumus B kuadrat min 4AC. Nah, jika kita mencari nilai diskriminan itu nilainya lebih dari 0, maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 E pangkat R1X ditambah C2 E pangkat R2X. Nah, untuk kasus yang kedua, itu jika nilai diskriminannya adalah lebih dari 0, maka solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 E pangkat R1X ditambah X C2
E pangkat R2X. Di sini perbedaan untuk kasus kedua dengan kasus pertama yaitu ada tambah perkalian X di depan C2-nya. Karena dia nilai R1 dan R2-nya itu sama. Kemudian untuk kasus ketiga, jika nilai diskriminannya itu kurang dari 0 atau nilai R-nya itu imajiner, maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan E pangkat lambda X dikali C1 cos omega X ditambah C2 sin omega X. Nah, kemudian kita mensubstitusikan R1 dan R2 ke persamaan solusi umum yang sesuai dengan jenis hasil akar R1 dan R2 yang didapat. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh soal pertama. Untuk contoh soal pertama ini soalnya yaitu carilah penyelesaian umum dari Y double aksen ditambah 6Y aksen ditambah 5Y sama dengan 0. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita mencari polinomial karakteristik dari persamaan 1. Persamaan 1 itu persamaan soalnya. Polinomial karakteristiknya yaitu PR sama dengan R kuadrat ditambah 6R ditambah 5. Nah, di sini kita melambangkannya itu dengan R. Jika kalian mau melambangkannya dengan PM, PN, PS, itu bebas. Jadi kita tuh bebas memilih variabelnya. Kemudian membentuk persamaan karakteristik. Persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah 6R ditambah 5 sama dengan 0. Nah, teman-teman, di sini kita melihat perbedaan. Kalau polinomial karakteristik itu dia belum berupa sama dengan 0. Kalau persamaan karakteristik itu dia udah disama dengankan 0. Kemudian setelah kita mendapat persamaan karakteristik tersebut, kita mencarilah akar-akar persamaan karakteristik. Untuk mencari akar-akar dapat kita lakukan dengan menggunakan rumus ABC ataupun pemfaktoran ataupun kuadrat sempurna. Nah, di sini kita mencoba mencari dengan pemfaktoran. R kuadrat tambah 6R tambah 5 sama dengan 0. Kita faktorkan, dapatlah R tambah 5 kali R tambah 1 sama dengan 0, maka didapatlah R1 sama dengan min 5 dan R2 sama dengan min 1. Nah, kalau kita lihat nilai R1 dan R2 itu tidak sama, maka dia termasuk ke jenis atau kasus yang pertama, yaitu yang nilai diskriminannya lebih dari 0. Nah, kemudian kita mensubstitusikan nilai R1 sama dengan min 5 dan R2 sama dengan min 1 ke rumus umum. Maka solusi umumnya adalah Y sama dengan C1E pangkat min X ditambah C2E pangkat min 5X. Nah, teman-teman, untuk meletakkan R1-nya itu di depan atau R1-nya di belakang itu bebas, asalkan tandanya itu tidak kebalik. Oke, untuk soal selanjutnya itu kita mencari penyelesaian umum dari Y double aksen dikurang 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita mencari dulu polinomial karakteristiknya, yaitu PR sama dengan R kuadrat dikurang 4R tambah 4, kemudian didapatlah persamaan karakteristiknya, yaitu R kuadrat min 4R tambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita mencari akar-akarnya, didapatlah akarnya itu R1 sama dengan R2 sama dengan 2. Jika nilai akarnya sama, berarti dia masuk ke kasus 2, yang dimana nilai diskriminannya itu sama dengan 0. Kalau nilai diskriminannya sama dengan 0 dan nilai R1 dan R2-nya sama, maka kita menggunakan solusi umum yang ada perkalian X di depan C2-nya. Berarti solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1E pangkat 2X ditambah X kali C2E pangkat 2X. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, yang soal terakhir, kita diminta untuk mencari penyelesaian umum dari Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 0.
Nah, sama seperti langkah-langkah sebelumnya, kita mencari dulu polinomial karakteristiknya. Didapatlah PR sama dengan R kuadrat tambah 4. Kemudian persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita mencari akar-akar persamaan karakteristiknya. Ternyata akar-akar persamaan karakteristiknya ini berupa imajiner. Kalau misalnya kalian bingung gimana sih cari akar yang berupa imajiner, kalian bisa cari menggunakan rumus ABC. Tapi kalau memang udah terbiasa, kalian boleh mencari dengan rumus pemfaktoran. Didapatlah R1-nya itu 2i dan R2-nya itu min 2i. Nah, karena R1 dan R2-nya itu 2i dan min 2i, kita dapat nilai omeganya itu 2. Jadi nilai omega itu tidak bergantung pada tanda plus minus. Jadi tanda plus minusnya itu tidak perlu dihiraukan. Jadi kita hanya ambil nilai di depan i-nya saja. Kemudian lambda sama dengan 0. Kenapa sih lambdanya sama dengan 0? Karena di depan 2i dan di depan min 2i itu tidak ada operasi lagi. Kayak tidak ada misalnya 3 tambah 2i atau 5 tambah 2i. Itu langsung 2i. Berarti otomatis lambdanya itu sama dengan 0. Maka solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X. Nah, mungkin sekian dari saya untuk pembahasan materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih.